Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnil Kasyanti Romatina, NIM 230321100086. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis PET. Pertama-tama langkah pertama kita membuat bagan dulu. Seperti ini. Oke. Lalu kita kembali ke Stata, habis itu kita klik file yang ada di pojok kiri, habis itu kita klik import, lalu ke Excel spreadsheet, habis itu kita ke browse, lalu kita mengklik tabulasi data analisis PET atau file yang sudah kalian buat, habis itu centang import first row as variable names, lalu klik OK. Sudah, lalu kita salin ininya dulu, patricknya. Untuk patricknya jangan sampai ada huruf yang salah ya teman-teman. Kalau ada yang salah itu nanti bakalan susah. Oke. Di situ kita salin lagi yang kedua, yang regress. Oke, ini kita salin. Kita ke enter. Oke. Untuk langkah-langkah pembuatan bagannya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dilanjut oleh saya, Regita Putri Rimada dengan NIM 006. Di sini saya akan membuat bagan dari hasil analisis tersebut. Untuk langkah yang pertama, kita pilih statistik, kemudian kita pilih SEM, kemudian kita pilih model building and estimation. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan model yang sudah kita buat. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita memberi garis untuk setiap kotaknya. Ini garis yang pertama itu ke sini, terus garisnya ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Terus selanjutnya yang kedua ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Selanjutnya untuk persamaan ketiga, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, setelah membentuk model seperti ini, kita mengisi setiap kotaknya dengan variabel yang sudah ada. Kita pilih ini, terus kemudian kita masukkan variabel edu, kita masukkan variabel experience,
kita masukkan variabel organization, kita masukkan variabel info climate, kita masukkan variabel awareness, selanjutnya kita masukkan variabel risk perception, dan yang terakhir kita masukkan variabel risk aversion. Nah, untuk memasukkan nilai koefisien, kita klik estimation, kemudian kita pilih estimate, langsung saja kita klik OK. Kita tunggu hingga keluar angka dari setiap garisnya. Nah, di sini sudah dapat diinterpretasi baik dari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Sekian, terima kasih. Untuk interpretasi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Aisyah Putri Arianto dengan NIM 230321100100110. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari analisis jalur yang telah kelompok kami kerjakan. Untuk yang pertama, di sini pada hasil analisis jalur dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, variabel endogen yang digunakan adalah awareness, risk perception, dan risk aversion. Sedangkan pada variabel eksogennya yang digunakan adalah education, experience, organization, dan inflow climate. Kemudian pada uji asumsi klasik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai FIF-nya sebesar 1,09, yaitu artinya kurang dari 10. Maka model ini tidak terindikasi multikolinearitas, yang artinya lolos. Kemudian pada nilai Hertz-nya di sini sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,5. Maka model ini terindikasi heterokedastisitas, yang artinya tidak lolos. Kemudian pada nilai Swift-nya sebesar 0,00067, yaitu kurang dari 0,05. Maka model ini tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak berdistribusi normal, yang artinya tidak lolos. Kemudian pada model 2, nilai FIF-nya sebesar 1,09, yaitu kurang dari 10. Maka model ini tidak terindikasi multikolinearitas. Kemudian yang kedua, nilai Hertz-nya sebesar 0,6657, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka model ini tidak terindikasi heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu nilai Swift-nya sebesar 0,39681, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka model ini memenuhi syarat normalitas atau bisa dibilang model ini berdistribusi normal. Kemudian pada model 3-nya, untuk nilai FIF-nya sebesar 1,06, yaitu lebih besar dari 10. Maka di sini model ini tidak terindikasi multikolinearitas. Kemudian pada nilai head test-nya sebesar 0,0001, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka model ini terindikasi heterokedastisitas. Kemudian pada nilai Swift-nya sebesar 0,00533, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka model ini tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak berdistribusi normal. Kemudian pada model 4-nya, nilai FIF-nya sebesar 1,09, yaitu lebih kecil dari 10. Maka model ini tidak terindikasi multikolinearitas. Kemudian pada nilai head test-nya, yaitu sebesar 0,3408, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka model ini tidak terindikasi heterokedastisitas. Kemudian pada nilai Swift-nya sebesar
0,3987, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka model ini memenuhi syarat normalitas atau berdistribusi normal. Kemudian pada hasil regresinya di sini berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa yang pertama pada pengaruh langsungnya. Di sini variabel education-nya mempengaruhi secara langsung pada variabel awareness, yaitu sebesar 0,000078. Kemudian pada variabel experience mempengaruhi secara langsung variabel awareness sebesar 0,0031. Kemudian pada variabel organization mempengaruhi variabel awareness sebesar 0,15. Selanjutnya pada variabel infoclimate di sini mempengaruhi secara langsung juga pada variabel awareness yaitu sebesar 0,26. Kemudian variabel education di sini mempengaruhi secara langsung pada variabel risk perception yaitu sebesar 0,044. Selanjutnya pada variabel experience mempengaruhi secara langsung variabel risk perception sebesar minus 0,000038. Selanjutnya, variabel organization di sini mempengaruhi secara langsung pada variabel risk perception sebesar 0,18. Dan yang terakhir, variabel infoclimate-nya mempengaruhi secara langsung pada variabel risk perception sebesar 0,28. Kemudian, pada variabel education-nya di sini mempengaruhi secara langsung pada variabel risk aversion sebesar 0,0023. Kemudian variabel experience mempengaruhi secara langsung pada variabel risk aversion sebesar 0,002. Kemudian variabel organization di sini mempengaruhi secara langsung pada variabel risk aversion sebesar min 0,0017. Kemudian pada variabel infoclimate-nya di sini mempengaruhi secara langsung pada variabel risk aversion sebesar 0,036. Terus variabel awareness mempengaruhi secara langsung juga pada variabel risk aversion sebesar 0,24. Kemudian pada variabel risk perception mempengaruhi secara langsung pada variabel risk aversion sebesar 0,28. Nah, sedangkan pada pengaruh tidak langsungnya, di sini yang pertama variabel education sebesar min 0,000078 dan mempengaruhi secara tidak langsung pada variabel risk aversion, yaitu melalui variabel awareness sebesar 0,24. Yang kedua, variabel experience sebesar 0,0031 mempengaruhi secara tidak langsung variabel risk aversion melalui variabel awareness, yaitu sebesar 0,24. Kemudian variabel organization sebesar 0,15 mempengaruhi secara tidak langsung pada variabel risk aversion melalui variabel awareness, yaitu sebesar 0,24. Kemudian variabel infoclimate-nya sebesar 0,26 juga mempengaruhi secara tidak langsung variabel risk aversion, yaitu melalui variabel awareness, yaitu sebesar 0,24. Selanjutnya pada variabel education-nya di sini sebesar 0,44 mempengaruhi secara tidak langsung variabel risk aversion melalui variabel risk perception, yaitu sebesar 0,28. Selanjutnya variabel experience sebesar min 0,000038 mempengaruhi secara tidak langsung variabel risk aversion melalui variabel risk perception, yaitu sebesar 0,28. Selanjutnya pada variabel organization yaitu sebesar 0,18 mempengaruhi secara tidak langsung variabel risk aversion melalui variabel risk perception, yaitu sebesar 0,28. Kemudian pada variabel infoclimate-nya yaitu sebesar 0,28 mempengaruhi secara tidak langsung pada variabel risk aversion melalui variabel risk perception, yaitu sebesar 0,28. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.